Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ning Rahyu dari Program Studi Teknik Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai inheritance atau pewarisan sifat. Apa sih inheritance itu? Inheritance merupakan pewarisan dari satu kelas ke kelas lainnya. Konsep pemrograman berbasis objek yang memungkinkan membuat hubungan di mana ada sebuah kelas yang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas yang lain. Agar lebih jelasnya, kita analogikan terdapat dua kelas, yaitu induk kelas dan anak kelas ini. Yang dimana anak kelas ini nantinya dia akan mewarisi semua atribut dan metode yang terdapat di dalam induk kelas ini. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, inheritance itu memiliki dua kelas. Nah, yang pertama itu kelas baru. Yang pertama itu adalah kelas baru, merupakan kelas turunan atau kelas yang mendapatkan turunan. Berarti anak kelas, yang dimana anak kelas ini sering disebut sebagai subkelas. Kemudian yang kedua adalah kelas yang diturunkan, yang berarti yang dimana kelas ini dia akan menurunkan atribut dan metode ke dalam anak kelas. Yang berarti kelas yang diturunkan ini merupakan induk kelas atau sering disebut dengan superclass. Di sini saya akan menjelaskan jenis dari inheritance yang terdapat dalam bahasa pemrograman Java dan C++. Nah, dalam bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman ini mendukung jenis inheritance single, yang dimana inheritance ini merupakan warisan tunggal yang memungkinkan kelas turunan untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas induk tunggal. Berarti, anak kelas ini hanya dapat mewarisi atribut dan metode dari satu induk kelas saja. Kemudian, dalam bahasa pemrograman C++, bahasa pemrograman ini mendukung jenis inheritance multiple, di mana inheritance ini merupakan penurunan kelas, di mana sebuah kelas bisa memiliki lebih dari satu parent class langsung. Berarti, dalam bahasa pemrograman C++, anak kelas ini dia dapat mewarisi atribut dan metode dari beberapa induk kelas. Nah, untuk melakukan pengujian inheritance, kita dapat menggunakan kata is a. Namun, pengujian ini hanya berlaku di dalam subclass ke superclass. Contohnya, di sini terdapat contoh burung, yang dimana burung ini merupakan induk kelas. Induk kelas dari burung ini memiliki atribut yaitu mempunyai sayap, bertelur, dan berparuh. Salah satu contoh burung adalah elang. Nah, kita pikir apakah elang itu memiliki sayap, burung, dan berparuh? Ya, jika ya, berarti elang ini merupakan inheritance dari burung. Berarti elang ini merupakan anak kelas dari induk kelas yaitu yang bernama burung. Nah, kita implementasikan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, penulisannya itu ada kelas, subkelas, hak akses, dan superkelas. Subkelas ini apa sih? Subkelas ini adalah anak kelasnya. Anak kelasnya yaitu yang mewarisi sifat dari induk kelas. Kemudian hak aksesnya itu terdapat public, private, atau yang lainnya. Kemudian superkelasnya itu merupakan induk kelas yang akan memberikan atribut atau metode kepada anak kelas. Nah, di sini untuk pengimplementasian dalam contoh burung dan elang tadi, maka penulisannya adalah kelas elang public burung. Nah, untuk subkelasnya elang, kemudian hak aksesnya public, dan superkelasnya burung. Kemudian kita implementasikan juga dalam bahasa pemrograman Java. Penulisannya hampir sama dengan bahasa pemrograman C++, namun sedikit berbeda. Yang pertama yang kita tuliskan adalah hak aksesnya, kelas, subkelas, extends, dan nama superkelasnya. Nah, untuk hak aksesnya ini adalah public, subkelasnya adalah elang, dan superkelasnya adalah burung. Nah, di sini terdapat contoh inheritance dalam bahasa pemrograman Java. Public kelas bilangan. Nah, yang dimana public kelas bilangan ini merupakan superkelas atau induk kelas yang memiliki atribut integer x dan integer y. Kenapa di sini kita menggunakan integer? Karena nilai x dan y nanti kita akan isi dengan bilangan bulat. Kemudian public bilangan x sama dengan 3 dan y sama dengan 4. Kita ingat bahwa variabel x itu memiliki nilai 3 dan variabel y memiliki nilai 4. Nah, di sini kita tuliskan public integer get x, return x, nah di mana codingan ini merupakan codingan yang nantinya variabel x dan y itu nantinya akan dapat digunakan oleh di luar kelas bilangan. Kemudian selanjutnya, nah di sini adalah bagian penulisan inheritance-nya. Pertama kita tuliskan hak aksesnya. Hak aksesnya adalah public, kemudian kelas, kemudian jumlah bilangan atau anak kelasnya, extend bilangan atau induk kelasnya. Kemudian kita buat fungsi tampil yang memiliki atribut yaitu A dan B. Nah, di mana variabel A ini sama dengan getX. Nah, kita ingat tadi getX ini menyimpan angka 3, berarti A sama dengan 3.
Kemudian B sama dengan get Y, kita ingat tadi, Y sama dengan 4, berarti B sama dengan 4. A sama dengan 3, dan B sama dengan 4. Kemudian sistem outprint, di mana ini merupakan yang nantinya akan dikeluarkan. Di mana di sini ada X tambah Y sama dengan A tambah B. Kita ingat tadi, A itu sama dengan 3 dan B itu sama dengan 4. Berarti A tambah B sama dengan 7. Maka yang akan dikeluarkan itu X tambah Y sama dengan 7. Kemudian setelah itu public class main bilangan, dan di sini merupakan fungsi utama, atau yang di dalam fungsi utama ini merupakan program yang nantinya akan dijalankan. Dan di sini terdapat jumlah bilangan, maka jumlah bilangan ini, kelas jumlah bilangan ini nantinya akan dijalankan. Baik, selanjutnya di sini saya membuat sebuah program dalam bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya menuliskan induk kelasnya dengan nama persegi panjang, kemudian memiliki atribut yaitu integer P dan integer L. Kemudian setelah itu, persegi panjang P diisi dengan angka 4 dan L diisi dengan angka 2. Selanjutnya, return get P, yang dimana codingan ini nantinya merupakan codingan yang dapat membuat P dan L dapat diakses di luar kelas tersebut. Kemudian di sini merupakan inheritance-nya, di mana kelas luas persegi panjang merupakan anak kelasnya, kemudian public persegi panjang merupakan induk kelasnya. Kemudian setelah itu public void tampil, di sini saya membuat fungsi tampil dengan memiliki atribut, yaitu memiliki atribut atau variabel panjang sama dengan get P tadi kan 4, berarti panjang itu sama dengan 4. Integer lebar sama dengan get L tadi adalah 2, berarti lebar sama dengan 2. Kita ingat, P itu sama dengan 4 dan lebar itu sama dengan 2. Kemudian kita cout-kan atau kita outputkan luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Kenapa panjang dikali lebar? Karena rumus untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjang tadi adalah 4, lebarnya adalah 2. Berarti panjang dikali lebar 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka yang akan dikeluarkan nantinya luas persegi panjang sama dengan 8. Nah, integer main ini merupakan fungsi utama yang nantinya akan dijalankan. Nah, di sini luas persegi panjang dengan objek rumus, di mana rumus ini rumus titik tampil. Nah, maka ini yang akan dijalankan. Semua ini akan dijalankan. Nah, setelah itu, mari kita lihat hasil akhirnya. Nah, berikut adalah hasil akhirnya atau outputnya. Luas persegi panjang sama dengan 8. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata atau kurangnya penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.